basing baik kak buang pembalut gunung ini. Nyaut-nyaut nih ya. Pas kamu ngikuti dia itu, apakah kamu merasa takut gitu? Terus tuh pas gue tidur, gue bangun tuh posisi gue tuh lihat kok ini bukan bengkel gitu kan. Satu malam tiga cerita yang terkubur telah kembali. Cerita penuh misteri. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Gelap dan gua Fadel. Di sini saya mengundang 3 narasumber yang memiliki cerita yang cukup menyeramkan untuk kalian semua. Dan yang pertama saya undang narasumber yaitu Rama. Halo guys, baik, di sini saya Ramadhani selaku undangan dari host Ruang Gelap. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya tentang masa MPLS, yaitu berkemah di sekolah itu. Baik. Oke, di sini saya mengundang juga yang bernama Faiz. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farisi. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat mendaki Gunung Kerinci. Dan yang terakhir saya mengundang Alif. Perkenalkan, nama saya Alif Jazilul Itiram. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika melewati gang sepi dan sunyi. Oke, kita memasuki ke narasumber yang pertama. Di sini dia akan menceritakan pengalamannya tentang kejadian berkemah di SMK Negeri 1 Batanghari. Oke, kepada Rama, tolong bisa ceritakan tentang pengalaman kamu saat berkemah di SMK Negeri 1 Batanghari. Oke, sebelum kita masuk ke cerita horornya, kita kembali ke awal mula. Baik, pas di saya kelas 10 itu kan ada masa MPLS. Nah, saya ada kegiatan berkemah selama 2 hari. 2 hari ya. Oke. Pas siang hari saya seperti biasa ke Sangga 1, Sangga 2, ya kayak hormat apa gitu lah ya kan ya. Oke, setelah itu pas malam itu sudah belum malam sih, jam-jam 5 sore, pada saat mau mandi. Nah, pas saat mau mandi ini kan sekolah nih ya, maklum nih nggak ada WC tempat mandi nih ya. Ya. Jadi pas nggak ada WC tempat mandi itu pakailah WC kloset. Iya. Nah, jadi pas saya mau mandi itu, saya membawa anduk, saya membawa sabun, sabun cuci muka, sabun badan, sabun semuanya lah ya. Pas saya memasuki ke dalam WC itu, firasat saya sudah nggak enak sih. Kenapa firasat kamu tidak enak saat kamu mau mengambil anduk itu? Saat mau ngambil anduk itu, firasat saya kayak tegang nih, naik nih bulu-bulu nih. Rasanya kayak ada orang gitu, ada siapa di belakang tuh. Padahal nggak ada orang nih, tempatnya tuh tutup nih. Ya. Tapi kenapa kayak ada orang gitu, kayak tegang banget gua kan. Jadi pas saya mau mencoba ambil anduk itu sedikit takut sih, karena yang ngerasa ada orang tadi. Cuman ya mungkin sifat tidak percaya gitu, alah paling-palingan juga apa kayak insting aja gitu kan, nggak tahu juga kan hasil apa enggak gitu. Ya udahlah kan, saya lumayan berani lah meskipun perasaan ini berat banget, bulu udah naik semua nih ya. Saya ambil anduk itu setelah saya mandi pas jam 6 sore itu sudah selesai mandi kan. Saya kembali lagi ke kemah saya dan memakai baju dan lain-lain. Pas pada saat setelah pakai baju ada namanya makan malam buat sama-sama, terus ada juga untuk api unggun juga ada kan, cuman itu di jam-jam 12 sih. Nah, pada kejadian pas untuk api unggun, menghidupkan api unggun itu, apakah banyak sosok-sosok yang telah kamu lihat? Kalau dibilang dilihat dari sosok-sosok itu
Mungkin ada, cuman kalau analisis menurut logika kayaknya nggak ada sih ya. Cuman nggak tahu ya, menurut orang dulu, orang percaya ilmu tahayu mungkin ada gitu kan. Cuman pas ada satu momen itu pas saya lagi dapat kebagian saat keliling tenda untuk melihat sekitar, saya kayak melihat ada seseorang dia berjalan, cuman dia nggak arah ke kayak tenda lain kemana gitu, dia lurus dari ke kelas belakang gitu kan. Saya ikutin aja kan, siapa orang yang dipanggil kan, oi nggak nyaut dia. Pas kamu ngikuti dia itu, apakah kamu merasa takut gitu? Rasa takut itu ada, cuman namanya saya dapat kebagian untuk menjaga kemah itu, sekitar kemah, Jadi ya. itu memberanikan diri gitu. Karena itu tanggung jawab saya kan. Kalau misalnya ada kenapa-napa nanti saya juga yang kena, pas saya juga yang kena, ini saya juga. Nah, pas saya ikutin itu sudah sampai di kelas 10 retail kayaknya itu, yang mau ujung banget dengan kelas 10 AKL tuh. Yang saya sudah nggak enak gitu, kayak kok tiba-tiba merinding, bulunya naik semua nih. Jadi saya sedikit takut mau lanjutin lagi, cuman gimana, tanggung jawab saya kan, saya mau lihat apa enggak gitu. Saya ikutilah sampai kelas 10 AKL. Terus kan namanya kelas kan Kamu mengikuti sosok itu sendiri atau berdua? ya, saya dapat kebagian untuk menjaga tenda itu berdua, cuman dibagi, saat yang satunya ambil tempat yang ini, saya tempat yang ini. Nah, saya ngambil di bagian belakang. Saya pas itu ya, saya melihat seseorang itu lu, saya nggak tahu itu orang apa itu mistis, apa itu goib, apa itu setan, saya nggak tahu. Jadi saya pas saya ikutin sudah nyampe kelas paling ujung, kelas 10 KL, tiba-tiba pas dia belok, pas saya sudah nyampe di belokan itu, orang yang Pada kejadian itu, pas hidup api unggun itu kan, teman kamu ada yang kesurupan nggak? Nah, setelah saya dari kelas AKL itu, ya setelah orang itu hilang, ya saya merinding kan ya. Jadi saya takut gitu. Jadi saya ke tenda lagi. Setelah itu sampai tenda di jam-jam sudah mau memasukin jam berapa ya? Jam 10 sudah Sudah mau tidur semua ya kan? sudah mau bikin api unggun dulu. Sebelum tidur. Kan api unggunnya gede tuh. Nah, pas saat itu katanya sih dulu sebelum angkatan kami masuk nih, kayak angkatan yang lainnya nih, jangan kesini, jangan kesitu, nanti kesurupan, nanti ini, nanti itu. Nah, ada satu budak tanpa pengawasan kami berdua kan, kami jaga. Rupanya dia tuh ke belakang, rupanya dia tuh mau pipis, sebenarnya di WC aja ada kan, mungkin kebelet gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gitu. Kayak dia kesurupan, matanya naik ke atas ini, berbusak mulutnya tuh ya, sorry, mulutnya tuh berbusak. Nah, disitulah saya langsung panggil para teman-teman sama guru-guru pengawas tuh, saya panggil, Pak, ini kenapa Pak? Dia masih minum Pak, keluar Pak, usah Pak. Wah, di situ saya panik, takut, campur itu semua. Saya pengen ketawa karena itu kenal, tapi gimana, ngeri juga, cuman ya kayak mana ya? Lihat itu kan, ya matanya naik, merah. Cuman kayak mana itu teman? Ya itu teman orang gitu. Dan katanya di SMK Negeri 1 Batanghari ini pernah terjadi kesurupan massal. Nah, kalau yang itu pas saya bertema itu nggak ada, cuman pas katanya sih ya, dulu emang sempat ada kesurupan yang kayak bukan satu orang gitu, kayak 4-5 gitu. Nah, di situ katanya sih ada satu yang kesurupan itu, dia kayak bilang jangan ganggu tempat kami, kayak bilang minta sesuatu, minta ayam hitam atau kambing hitam. Di saat itu mungkin pas itu diberilah
lah kan sama guru situ lah, karena takut nanti kejadian lagi apa gitu. Nah dikasih lah itu ayam sama kambing hitam dengan cara mungkin adat Jawa gitu. Jadi cuma dia meminta di situ jangan ganggu lagi, kami tidak akan mengganggu Anda lagi apa ya, siapalah setan apalah gitu kan. Nah pas saat itu ya setelah memberikan itu, angkatan yang lainnya tuh nggak ada pernah lagi macam itu. Tapi giliran angkatan saya ini ada satu orang ini yang karena dia ngeyel, dia kencing sembarangan kan. Nah di situ dia kesurupan itu, ya gimana ya, saya juga mau ketawa, mau sedih, mau takut, campur aduk lah, bingung soalnya nggak pernah lagi. Nah, jadi ini jadi pelajaran untuk kita ya kan. Ya iya, jadi pelajaran. Kita kalau ke tempat itu mungkin harus permisi dulu, misalnya kalau mau kencing itu permisi dulu. Nah, jadi mungkin yang nunggu di tempat itu mungkin terasa terganggu. Ya karena dia tidak permisi. Tidak permisi dia. Oke, itu saja mungkin dari narasumber pertama kita. Kita memasuki ke narasumber kedua yaitu Faiz. Oke, kita memasuki ke narasumber kedua yaitu Faiz. Mungkin dia akan menceritakan cerita pengalaman dia saat mendaki ke Gunung Kerinci. Oke, Pak Faiz. Oke, jadi pada saat itu saya hari Selasa itu kan berangkat dari rumah. Ya. Hari Selasa berangkat dari rumah itu orang 9. Nah, pas sampai di Kerinci itu aku nyampenya sekitaran jam 11-an, itu sudah sampai di base camp. Itu jam 11 siang. 11 malam. 11 malam. Dari jam 6 pagi sampai 11 malam, soalnya kami di jalan tuh banyak nyantar alat-alat pendaki gitu kan. Aku dulu istirahat di jalan. Nah, jadi ya pas kami sudah sampai di base camp itu, kami ngomong ke Bude, kami minta tolong misalnya kami ada apa-apa, tolong kami selamatin gitu. Kami berangkatnya orang 9, 2 cewek, 7 cowok. Nah, jadi yo waktu paginya nih kan kami sudah istirahat, sudah siap-siap juga. Cheryl sudah kami gendong kan, sudah mau naik ke mobil pick up. Jadi pas kami naik ke mobil pick up, di sekisaran jam 12 kurang kami nyampe di pintu rimba Gunung Kerinci. Ya. Itu langsung mulai pendakian. Belum, itu kami foto-foto dulu. Ya habis foto-foto itu kami nggak lama jalan kan. Nah di situ saya mulai ngedon gitu kan, kayak ngedon itu bahasanya kayak gimana ya? Kayak udah nyerah gitu kan. Nah soalnya itu saya baru pertama kali mendaki, langsung mendaki Gunung Kerinci. Iya. Nah jadi pas Jadi pengalaman pertama itu kan. pengalaman pertama perdana. Nah, ya. Jadi iyalah pas aku jalan kan, aku ngedon nih, aku ngomong dalam hati kan, ini lanjut apa tidak ya, ini lanjut apa tidak ya, kata aku itu dalam hati. Jadi ya udah lama, udahlah lanjut bela, udah tanggung kan jauh-jauh ke sini, lanjut. Udah lama nyampe di pos 1. Di pos 1 nih kami nasinya ketinggalan rupanya di bawah. Ketinggalan. Nasi bekal yang kami bawa itu untuk 9 orang untuk makan siang di shelter misalnya kan. Jadi kalian pada 9 orang itu ngulang lagi sampai ke bawah itu? Enggak, ada salah satu teman saya yang bernama Fadil, turun dia Ambil bekal itu? Ya, itu sekisaran misalnya kita berjalan tuh mungkin ada berapa meter gitu ya. Cuman namanya jalan gunung gitu kan. Nah, pasti becek. Mana waktu itu saya akhir tahun di bulan Desember. Tanggal 23 24. Jadi ya teman aku turun, dia ngambil. Jadi berapa orang ya disuruh duluan, yang disuruh negakin tenda duluan di shelter 1. Itu sekisaran ada Bang Sapik, Bang Abid, Cipit, terus siapa lagi ya? Pokoknya sekisaran orang 3, orang 4 itu udah duluan. Udah duluan kan, orang itu suruh nunggak tenda. Jadi kami nunggu Fadil ini. Itu di shelter 1 tadi? Ya, nah nunggak tenda di shelter 1. Jadi kami nunggak tenda dulu kan. Aku nyuruh orang itu nunggak tenda duluan, nyuruh orang itu berjalan. Nah, jadi kami nunggu Fadil ini tadi. Nah, pas kami nunggu Fadil ini tadi, aku kan masih perdana nih kan. Nah, jadi waktu itu disuruh sama Pak Jizami buat disuruh Pak Is duluan main lah katanya kan. Apa soalnya kau
masih pertama kali ya kita ngomongin sekolah ini, hari udah hampir sore, hampir sore itu jam-jam sekitaran jam 1 hari hujan juga. Nah jadi yalah kami lanjut kan, aku lanjut berdua itu jalan sama aku sama Kak Dwi. Nah yang di belakang Jadi itu berdua itu berdua naik ke atas. Nah yang di belakang itu ada Pak Cijami, Ari sama Bang Fadil sama Suwandi. Adi. Nah berempat orang itu di belakang. Orang itu di belakangnya. Yang nunggu Fadil ini tadi. Nah kami jalan pas sampai di pos 2 kami nggak ada berhenti, cuma minum bentar nggak lama jalan lagi nyampe di pos 3. Nah nyampe di pos 3 itu triknya udah mulai itu udah nanjak gitu kan, mana hari hujan juga, licin, becek, semuanya adalah badan capek, kaki sengal. Nah jadi ya pas kami nyampe di pos 3 sekisaran 30 menit kami nih kan, 30 menit kami istirahat. Gak lama ada datang Ari, Suwandi sama Fadil, Pak Cijami datang. Ya, yang ngambil nasi tadi. Nah, gak lama itu ialah motor dulu sebentar kan, ngobrol dulu sekisaran 15 menit baru kami jalan lagi ke shelter 1. Itu perjalanan dari pos 3 sampai ke shelter 1 tuh pokoknya kami kemarin itu dari jam 3 mungkin di pos 3 itu dari jam 3 sore. Nah kami jalan nyampe nya di pos 1 nyampe di shelter 1 itu sekitaran jam 6 kurang. Jam 6 kurang kami nyampe di situ. Jadi pas kami nyampe untung tenda itu udah berdiri. Jadi kami kan cuma yang bawa bekal ini kan. Kami yang bawa bekal kayak makan-makanan gitu kan, peralatan makan lah, logistik gitu kan. Nah, yang duluan nih yang menegak tenda, yang berdiri tenda. Jadi kami sampai di situ siap-siap ganti baju dulu. Soalnya kan hari dingin, hari hujan juga. Ganti baju dulu, habis ganti baju baru kami nggak lama tuh makan nggak lama baru tidur. Nah, ya tidur kan. Nah, pas paginya nih kan sekisaran jam 5 aku bangun. Jadi yalah bangunin semuanya tuh. Pokoknya kemarin itu aku disuruh ngambil air ke mata air bawah di shelter 1. Yalah ngambil air. Nah, habis itu kami Itu dari posisi di shelter berapa itu? di shelter 1. Masih di shelter Masih di 1. shelter 1. Itu nginap hari pertama itu di shelter 1, malam pertama. Jadi yalah habis ngambil air itu aku lihat dulu kayak sunrise pagi-pagi gitu kan. Nah, ya Bagus kan? Ya bagus. Nah, jadi yalah lama tuh sekisaran jam 8 baru kami sarapan. Sarapan dan lama tuh baru kami lanjut lagi. Itu lagi jam 11 siang. Mendaki kami kan. Pokoknya nyampe di itu serasa dari shelter 1 sampai ke shelter 2 itu jauhnya. Kami berangkat dari jam 11 nyampe di shelter 1 tuh ini kan berangkat jam 11 dari shelter 1. Nah, mau ke shelter 2 ini kayak serasa jauhnya gitu kan. Nah, kami pokoknya berjalan itu kayak orang berapa itu ya? Orang 4 itu kalau nggak salah duluan. Yalah Bang Abid, Bang Sapik, Cipitri sama Bang Fadil. Nah, itu duluan. Orang itu kan soalnya bisa dibilang udah udah sering mendaki gitu kan. Nah, Jadi pengalamannya itu ada. Nah, jadi yang di belakang ini ada juga yang sering mendaki, Pak Cijami namanya. Jadi dia yang ngimbangi kami, Pak Cijami sama Kak Dwi. Kami berempat di belakang. Berlima. Aku, Suwandi, Ari, Pak Cijami, Kak Dwi. Nah, tidak lama tuh kami nyampe, pokoknya sudah setengah perjalanan. Ya. Ada terjadi hal yang aneh. Ada, cuman belum mistis gitu. Belum mistis. Waktu di hal pertama nih Ari cedera kakinya. Cedera kan. Jadi yalah kami Mungkin cedera itu gara-gara kecapean daki itu. ya bisa jadi. Jadi yalah kami suruh dia aja duluan sama Pak Cijami. Jadi kami di belakang sisa 3 orang. Aku, Suwandi, Kak Dwi. Iya. Nah, pas kami berjalan sekisaran berapa meter itu kan. Nah, gak lama tuh hari hujan, badai, ditambah badai. Gimana itu kan? Nah, udah gak lama tuh kan kami, Kak Dwi ini udah nangis ya. Nangis karena udah gak telat lagi, karena kedinginan, karena kecapean. Jadi aku inisiatif kan, Kak
carrier-nya biar aku yang bawa, biar aku double carrier kata aku gitu kan. Cuman dia nggak mau karena aku baru pertama kali mendaki. Jadi Suwandi nawari kan, kak biar aku bilang, soalnya Suwandi udah pernah apa pengalaman tuh enggak, cuman dia pernah mendaki gunung tapi di gunung Mas Bray. Bukan di Gunung Kerinci. Bukan. Jadi pas Kak Dwi ngasih carrier itu ke Suwandi, rupanya Suwandi langsung duluan. Nggak ada kayak ngimbangi kami, nggak ada kayak di belakang kami gitu kan. Nah jadi jalan kami berdua itu jalan, aku melihat Kak Dwi itu kan kayak nangis, saya nangis di jalan di trek, nggak mau ngomong. Aku di situ panik, soalnya aku di situ nggak ada kawan gitu lah. Di posisi itu berdua. Cuma berdua. Di situ takutnya kayak Kak Dwi ini hipo atau gimana pun, aku tuh kan takut soalnya baru perdana ke situ, mendaki gunung baru perdana. Ya jadi gak lama tuh ialah kami nyampe di pos bayangan, shelter bayangan. Pas nyampe di shelter bayangan ketemu orang, bang ini shelter bayangan ya? Iya bang, apa shelter rumahnya di mana ya? Pos shelter 2 ini lah bang, sekisaran 10 menit nyampe, 10 menit lagi nyampe mungkin. Nah, ya udah lama tuh kami jalan lagi kan 10 menit. Aku kan bawa monitor. Jadi aku monitor siapa yang aktif nih, siapa yang nyambung, kata berat. Jadi nggak lama tuh ada yang nyaut, Cipit nyaut. Kami sudah jalan ke shelter 3, kamu di mana? Aku baru nyampe di shelter 1, aku shelter 2 kata aku kan. Jadi yalah, siapa baik kau katanya kan. Aku sama Kak Dubi cuman. Nah jadi tidak lama tuh Ari nyaut juga. Halo monitor kata dia kan. Yo kami jawab tuh kan, langsung aku jawab. Gak lama aku jawab tuh, kamu di mana? Kata aku dah. Terus di shelter 2, di mana nyong? Di bawah di tenda-tenda nih. Yalah kami ke situ, ke tenda tuh berjalan. Ayo kak, berjalan ke bawah tuh. Di bawah tuh ada Ari sama Pak Jami. Nah yalah kami ke bawah tuh. Rupanya orang tuh numpang nganget di badan di dalam tenda orang yang muncak. Nah Tapi orang itu nggak di tenda. nggak di tenda, belum jalan pulang. Terus nggak lama ialah pas nyampe di apa itu kan, di tenda itu kami ganti baju dulu pakai emergency gitu kan, biar nggak kedinginan. Nah jadi ialah pas udah hari mau udah sore itu posisi kami jam 5. Nah, hari udah mau maghrib kan, jadi kami megang tenda. Untung pas itu ada bawa tenda 1. Nah, yang lainnya tuh tenda ada di bawah rombongannya orang yang berempat tadi, yang duluan. Jadi kami ada bawa tenda 1, dan kami tegakkan tenda di situ. Habis Itu di shelter berapa tadi? shelter 2. Ya, tegakkan tenda di shelter 2, nginap di situ. Di situ kami nginap orang 4. Rupanya Suwandi sudah ke atas duluan. Ya, sudah ke shelter 3 yang bawa carrier-nya Kak Dwi tadi. Jadi yalah kami nginap di situ. Di situ ada Kak Dwi karena terpaksa kami hari itu hujan terus badai, jadi kami terpaksa tidur sama Kak Dwi sama Pak Cijami, Ari, aku. Jadi berempat dalam satu tenda. Dalam satu tenda. Untungnya di situ aku bawa peralatan makanan juga kayak saus, kecap, terus tepung sama kol. Untung aku bawa di dalam carrier aku nih. Jadi masak di situ bikin apa nih namanya bakwan. Nah, hari ini bawa minyak. Pokoknya kemarin nesting pinjam di orang, ada orang juga yang nginap di situ. Jadi yalah tidak lama kan kami ini hari ini udah mau isya, udah mau jam masuk isya. Ya berarti jam 7:30 malam. Jadi kami ada orang yang mau ngambil air kan. Nah, di situ ada orang juga yang nginap di situ. Nah, orang itu mau ngambil air di bawah itu. Yalah kami nitip, soalnya kami udah ada energi lagi kan, sudah kedinginan gitu kan. Jadi yalah kami nitip, bang tolong bang aku bawain minta tolong ambilin air di bawah nih bang, sebotol aja. Terus iyalah aku kasih rokok sebungkus, rokok surya masih baru, masih belum buka bungkus. Jadi gak lama tuh dia nyampe, dikasihnya 3 botol aqua besar. Yalah kami berterima kasih di situ kan. Gak lama tuh Pak Cik Jami ini kayak ada firasat, soalnya Pak Cik Jami ini kayak bisa dibilang tuh kayak dukun gitu, tapi dia tidak terlalu pamer ke orang-orang gitu kan. Tidak ria ya. Tidak ria. Jadi dianya kayak ada firasat kayak nggak enak. Ditanyalah sama Pak Cik Jami ini tadi, bang kawannya dia yang kenapa ya,
Iya bang, ngadu kata abang itu kan tadi yang ngambilin air kami. Terus aku ngapain emangnya bang? Nggak tahu bang, demam dari tadi nggak do turun panasnya. Jadi nggak lama tuh kan Pak Cik kami mikir, oh iya bang, kata kan mikir bentar. Kak Dwi nyuruh yang samperin bela bang, jadi nggak apa-apa. Pak Cik Samin Kayak ada firasat. Jadi kami kami duduk di tenda bertiga itu Kak Dwi, aku, Ari. Nah Pak Cik Jaminnya ke tenda sebelah, ke tenda orang itu. Ya. ini orang yang panas Iya, gitu ya. yang demam tadi katanya. Terus nggak lama tuh ditanyain, rupanya kayak ditanya misalnya gini kan, assalamualaikum, salim ini misalnya kan, namanya siapa? Reza bang, katakan. Enggak, jawab Bella namanya siapa? Dipanggil siapa nih? Mbak Bella, kata Reza nih tadi, Mbak Bella katanya kan. Itu dia instruksinya lagi dirasukin. Iya, lagi dirasukin. Nah, jadi waktu ditanya itu, Mbak mau merokok enggak, Mbak? Boleh katakan. Rokoknya tapi ada kayak rokok aku waktu itu ya, kami udah lupa gitu kan, aku udah lupa. Pokoknya kayak rokok orang zaman dulu gitu lah. Nah, dikasih lah rokok surya merokok. Mbak mau ngopi Mbak? Boleh, katanya dibikinin kopi. Habis dibikinin kopi itu, tidak lama tuh iyalah tanya, Mbak, adik kami ini kenapa? Katanya kan. Ditanya Pak Cik Samin tadi itu. Ya, ditanya Pak Sami tadi, adik kami ini kenapa kan? Jadi yalah waktu ditanya itu dianya menyinggung kami ya. Menyinggung kenapa tuh Mbak? Kami kan sebagai penunggu gunung ini kayak jadi tersinggung gitu kan, gara-gara dianya aku manggil kodamnya minjak bumi 3 kali katanya di pintu rimba. Nah jadi gitu ya Mbak. Pokoknya aku cuma dengar ceritanya kayak gitu baik. Rupanya dia dari pintu rimba sampai shelter 2 tuh dia kayak macam mana ya, dia tidak sadar gitu nah. Sudah dibawa ke mana-mana. Ya pokoknya kayak raga ada sih. Iya. Yang dibawa kemana-mana tuh aku raganya cuma yang ada di situ. Dia tuh tumpunya banyak kemana-mana, raganya sudah hilang. Ya. Nah jadi rupanya dibawa keliling-keliling. Untung Pak Jizam ini tadi siap aku masih bisa nolongin. Pas masih bisa Dia nolongin. orang pintar juga kan. Ya. Nah pas masih bisa nolongin tuh untung pas dia sadar udah mau dikasih makanan gitu. Kalau sempat dia dikasih makanan mungkin udah tidak berbaik lagi gitu kan. Jadi yalah gak lama tuh udah malam kan. Nah, ngotor-ngotor sama orang itu. Jadi orang itu rupanya mau ke atas juga, mau muncak kan. Jadi pas muncak tuh tanyalah, Bang bisa mau muncak jam berapa Bang? Jam 2 lah Bang, dari sini berangkat. Oh iya lah Bang, serempak Bang. Nah di situ kami posisi mau berangkat juga. Itu mau lanjut ke shelter 3. Ya mau muncak sampai puncaknya ya. Jadi yalah pas aku ngobrol-ngobrol nggak lama, hari udah malam kan, kami tidur dulu. Nggak lama tuh dibangunin, Bang jadi nggak Bang? Katanya kan. Oh iya Bang, jadi Bang. Jadi kami udah siap. Nggak lama tuh Pak Cidamnya ada firasat. Yang berangkat cuma Ari, kami bertiga nggak berangkat. Itu sendiri dia naik ke puncak. Dia sendiri sama rombongan orang yang tadi, rombongan abang yang kawan-kawan abang yang suruhkan tadi. Nah, Ini yang suruhkan tadi sudah sadar ya? sudah sadar cuma belum normal. Ya masih di dalam tenda dia. Jadi lah nggak lama muncak dia kan. Nah, pas dianya muncak, kami ini jam 7 aku kebangun lagi. Soalnya aku udah dibolehkan berangkat jam 2 tuh. Jam 7 aku kebangun, aku mau inisiatif sendiri kan. Pak Cik, aku nak muncak lah, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Serius kau katanya kan. Iya Cik, aku nak muncak kata. Terus oh iyalah, bawa minum katakan. Nah, snack tinggal inilah kita, iyalah kami nak makan gitu katakan. Iyalah nggak lama tuh berjalan lah kan, pamit Pak Cik, Kak Dwi, aku berangkat dulu yo. Yo hati-hati, lagi kalau sudah sampai atas monitor beo katanya kan. Iyalah. Tidak lama tuh baru setengah perjalanan, Pak Cik Zami monitor ada. Pak Is. Dia kenapa Cik? Aku tunggu bentar di situ. Kami berangkat juga nih ke puncak. Lama tuh iyalah tunggu di situ sebentar. Akhirnya Pak Cik Zami sama Kak Dwi datang. Pas datang itu kami pas di shelter 3 nengok hari itu cerah. Cuman kayak ada bukan badai, kayak kabut hilang timbul. Jadi kami di situ kayak ragu mau ke atas, nanti belerangnya itu kan keluar gitu, jadi kekurangan oksigen gitu kan. Jadi yalah kami tidak jadi ke atas, cuman di shelter 3 aja. Pas sampai di shelter 3 gak lama tuh sekisaran jam 10 kami baru ketemu sama rombongan kami tadi. Yang rombongan Ari, Kak Dwi, bukan Kak Dwi,
Ari terus pokoknya rombongan orang yang sampai di atas itu tadi kan. Lama kami turun pas sampai di shelter 1 hari ini, pas ini udah turun nih kan, pas sampai di shelter 1 hari masuk angin dia. masuk angin rupanya Ini posisi mau turun nih. sudah turun ini di shelter 1 sudah. Nah posisi sudah turun, dia masuk angin, dikeroin lah. Pas dikeroin dia dikasih emergency. Iya dikasih emergency, jadi turun kami dalam itu turun kan ke pos 3. Pas nyampe di pos 3 tuh dia duluan rupanya sama Kak Dwi. Nah dia di jalan tuh ngomong kayak gini, Kak, aku orang nih basing baik Kak, buang pembalut gunung ini katanya. Tapi suaranya itu kayak bukan suara dia, suaranya lembutnya, lembut. Suara Ari tadi itu. Iya suara Ari tadi, macam mana kayak suara cewek. Kak, orang yang di gunung kayak buang sampah basing baik tak jawab, kayak buang aku pembalut katanya. Aku tadi ada nampak Kak. Jadi yolah, tidak lama tuh rupanya pas sampai di pos 3 kami baru nyampe kan, dia udah nyampe duluan. Nah diceritain rupanya Pakcik kami ini ngomong, itu bukan video tuh yang ngomong. Nah pas kami nyampe di pos 3 dia nampak Pakcik langsung nak muntah. Langsung nak muntah, dibuntai. Pas nyampe di bawah pokoknya baru jalan berapa langkah lah ya. Nah baru turun berapa langkah, tidak lama tuh ini dia nengok kayak gini kan tegap. Si Ari itu tadi. Si Ari tadi, Pak Cisami sudah ngomong. Pak Cisami kan manggil apa Ari kan gacor. Cor, gak usah ditengok nian. Tengok kayak ini, Assalamualaikum. Langsung macam mana kata Pak Cisami itu kayak ada asap hitam masuk ke dalam diri dia. Kami nampak, aku posisi itu dekat ya dengan pohon tuh. Pohon yang ditengoknya tuh, pohon melintang kayak gini kan. Jadi lama tuh Itu dia kok bisa Ari kesurupannya kayak gitu? Mungkin dia sombong pas perjalanan. iya betul. Rupanya pas ditanya kan, Assalamualaikum kan. Waalaikumsalam bang. Aku adik kami ini kenapa? Katanya kan. Aku adik abang nih kayak nyinggung kami, gitu kan. Kenapa nyinggung kayak mana? Masa Yang bicara tadi itu, yang si Ari itu perempuan kan? perempuan. Nah rupanya waktu diperkenalkan tuh kan namanya Rina katanya Rina. kan. Nama kami Rina. Jalan dalam itu adik kami nyinggung aku katanya kan. Masa iyo kami aku tersinggung bang, dibilangin pohon ini ada penunggunya katanya. Jadi yalah rupanya dia tuh iseng baik masuk ke dalam diri Ari itu iseng gara-gara itu iseng gara-gara dia suka sama Ari katanya. Berarti makhluk-makhluk kayak gitu bisa juga Bisa. ya? Pak Cisami ngomong katanya dia suka sama Ari tuh. Jadi tidak lama ini hari sudah mau 5:30 nih. Sudah 5:30 aku lanjut jalan lagi. Pas Ari sudah selesai kerasukannya, tidak lama tuh kami pas yang azan maghrib berkumandang kan, pas yang baru azan Allahu Akbar gitu kan. Tidak lama Ari langsung nyalip aku kan paling depan nih. Ari langsung nyalip aku. Lari dia. belum lari. Dia ngomong kayak gini, Cik, aku nak duluan lah yuk. Langsung dia berlari. Pak Cik Zami baru nak duduk, dia nyuruh Suwandi kan, Wan kejar Wan. Tak ada dikejar sama Suwandi, Sendiri ya berlari. sendiri, tak ada bawa lampu, posisi sudah gelap. Itu masih posisi dia keadaan mungkin nggak sadar ya? Enggak sadar, itu masih itu udah hampir dekat di pos 2. Terus gua Posisi turun. Pas Pak Cik Zami ngejar, kami di situ panik. Di situ kan sisa berapa orang itu? Aku, Suwandi, Kak Dwi, Cik Pit. Yang lainnya tuh yang cowok-cowok yang rombongan kayak Bang Saping, Bang Fadil, Bang Abid masih di belakang. Nah, Pak Cik Zami sama Ari ini tadi, Arinya kerasukan dia. Pak Cik Zami ngejar, nanya dengan abang-abang tuh kan, Bang ada nampak Ari ini tadi kayak bukan Ari kan? Aku nanya kan, Bang ada nampak yang pakai keril biru nih? Tak tadi. Waduh Bang, katanya kan. Sudah dari tadi lewatnya. Perasaan baru macam mana kayak baru dikejar sama Pak Cik Zami itu. Tak terkejar. Pas sampai di pintu 5 kan kami, rupanya Ari, kami dapat kabar dari tim SAR, Arinya ini kerasukan dia kan, sampai di pintu 5 tuh dia pingsan. Pas ditanya-tanya rupanya dia tuh memang dibawa kodam sama bapaknya. Dari rumah. Kodam dia tuh harimau. Rupanya tapi dia udah panggil. Yo, tak lama tuh ya lah. Nanti dia nih pernah menjalani syaratnya mungkin kan? Iya pernah, dia pernah puasa. Jadi ya lah waktu sudah sampai di pintu rimba kami sudah ketemu tuh kan, sudah
lega gitu kan rasanya. Jadi lah dah lama tuh nyampe di base camp, tidur, istirahat, dah lama besok paginya balik. Sembuh dia nyong. Sembuh dia. Nah, dan pada kejadian itu mungkin pengalaman bagi kita, jangan di perjalanan itu jangan ngomong basi. Iya, betul. Jangan buang kayak baru basing ya sembarangan, kayak buang sampah sembarangan jangan. Gunung Kerinci ini termasuk tertinggi keberapa di Indonesia? Kedua. Oke, itu saja cerita dari Pak Is. Mungkin selesai mungkin cerita pengalaman dia dari. Oke, kita memasuki ke narasumber kita yang terakhir. Dia akan menceritakan pengalaman dia pulang dari tempat temannya. Mungkin dia nampak sosok-sosok makhluk yang tidak bisa kita lihat. Oke, Alif bisa diceritakan pengalamannya bagaimana? Oke, perkenalkan nama saya Alif. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang di gang sempit dan sunyi. Pada malam itu kan saya pulang dari kos teman ya. Ya, saya ini pakai motor sendirian. Pulang dari kos teman ini, kami habis mengumpul keluarga kan. Terus udah jam berapa nih? Posisinya jam berapa itu? Udah jam 12 malam. Ya, di situ kan lihat HP ini notif sudah diteleponi itu kan, sudah pulang kan. Ya, terus gua tuh pulang di situ tuh di jalan kos tuh kebun sawit semua itu, kebun sawit. Jadi rumah-rumah nggak ada kan? nggak ada. Jadi gue di situ tuh bingung antara mau pulang sama nggak di situ tuh. Jadi gue beraniin untuk pulang karena gue sudah ditelepon tuh kan. Gue pulang pas baru di kebun sawit itu motor gue ini belum berebut memati gitu, memati. Terus jarak berapa meter gitu motor gue mati pas di tengah kebun sawit gitu kan. Pas tempat sepi. Pas sepi di situ nggak ada sinyal. Sisi itu tuh kamu sendiri. Pulang sendirian dari kos temen tuh sendirian. Terus gue bingung di situ nggak ada sinyal sini mau ngabar siapa gitu kan. Terus dari situ tuh gue dorong motor sampai depan tuh ada kayak seperti bengkel gitu kan. Nah, terus ingat saya itu kan pas gue bekerja di sini nggak ada bengkel. Gue mampir ke bengkel situ. Gue cari nggak ada orangnya, cuman tulisannya buka gitu kan, buka bengkel lu. Yalah, gue tungguin, gue panggil orangnya kan. Gue juga heran, jam segini masih ada bengkel buka kan. Iya, jam 12 malam itu. Nah, di situ gue berpikir, mungkin emang ada bengkel ini kan. Yalah, gue berhenti di situ tuh sambil istirahat dulu kan. Sambil nungguin orang bengkel itu tersebut kan. Terus semenjak gue tunggu itu, gue sambil main HP. Nah, terus orangnya keluar. Mau ngapain dia kan? Mau ngecek motor, udah ngapo, sebenarnya kan mati tiba-tiba dari kebun sawit situ ya. Ya duduk bentar yo. Nah, menjelang tuh kami duduk sampai ketiduran. Tiduran tuh. Iya di kursi situ kan, di situ kan. Nah, di situ kan capek kan, tiduran. Sudah itu kan jarak berapa jam gitu kan? Menit lah setengah jam gitu kan. Gue bangun. Nah, pas gue bangun tuh kan nggak ada bengkel itu, cuma ada kayak pondok-pondokan untuk orang bekerja di mana sawit itu. Nah, gue mau parkir motor tuh, gue kira kan pas sebelum gue tidur tuh seingat gue itu bengkel. Ya, lagi tidur di bengkel. iya kan lagi nungguin motor dibenerin. Terus tuh pas gue tidur, gue bangun tuh posisi gue tuh lihat kok ini bukan bengkel kan. Seingat gue dari sini gue benerin motor. Terus lupa bukan bengkel, motor. Berarti kamu tadi itu dipindahin sama harus ke tempat yang lain. Bisa jadi, soalnya gue situ pulang udah malam di kebun sawit juga gitu kan. Nah, di situ orangnya juga pendiam gitu kan, jadi ngomong itu nggak lama gitu. Nah, di posisi itu kamu merasa takut nggak di diri? Takutnya ada, soalnya kan situ kan sendirian, jadi mau tidak mau gitu kan, langsung berani sampai rumah. Jadi gue usahain, gue dorong motor itu kan, gue dorong sampai dari sinyal. Itu posisi motornya sudah hidup tuh? Belum, masih berdorong motor ini kan. Ya soalnya masih tengah hutan gitu kan, sinyal ado kan, kayak di perbukitan lah gitu kan. Jadi gue nyari sinyal, sampai nyari sinyal nih, lihat-lihat di mana lah ada orangnya kan. Tapi
tapi nggak mungkin juga jam segitu ada orang lewat kan, soalnya di Pada tidur. iya kan di pelosok juga kan, jadi gue bingung kan. Gue ada lihat tuh kayak rumah-rumahan orang, rumah pondok gitu kan, gue mampir situ, rupanya ada orang juga gitu kan, ada mbah-mbah gitu kan, ya disuruhnya istirahat di situ dulu kan. Tanya apa motornya, dan motornya mati rusak, dan dari mana kan, dari rumah kawan, dari kos gitu kan. Oh sudah istirahat dulu di sini, menjelang sepagi di sini ada bengkel kan. Yalah istirahat di situ kan, istirahat di situ. Mbah tuh dewe yang ngomong kan, istirahat di situ, sudah istirahat di situ. Yalah bangun jam-jam berapa tuh kan. Ah yaudah, berarti ini emang tempat tinggal Mbah nih kan. Gue istirahat di situ, terus tuh gue jam berapa tuh kebangun gitu kan. Kayak rasanya aneh gitu, berhenti gitu kan. Di tempat tinggal baju tadi itu. Iya, kayak ada yang bunyi-bunyi sendiri gitu kan. Bunyinya apa itu? Kata pokoknya ada bunyi kayak bunyi orang ngomong, cuman batu sendiri, cuma sendiri di situ tuh. Mungkin Mbak itu sering terjadi hal-hal yang kayak gitu, cuma dia nggak mau cerita ke kamu. Bisa jadi. Dari situ kan gue berpikir, mungkin ini memang di tengah hutan jadi berpikir negatif aja lah kan. Oke, itu saja dari podcast Alif pada cerita pengalamannya pulang dari kosan temannya. Sekian dari cerita kami. Kalian bertiga ini harus nggak habis ceritain pengalaman horor-horor kalian. Lebih baik kita minum dulu kan. Ayo minum. Kita disponsori oleh Milo. Enak nih. Gue mana gue? Berada ya. Oke, itu saja podcast kita pada hari ini. Mungkin jika ada salah kata atau ucapan, saya selaku host mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.